Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakwi Radar. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial. Dan kita mau bahas apa sih? Cari tahu jangan kemana-mana ya. Langsung saja kita sapa tamu spesial saya ini dari DPMPTSP Kabupaten Tegal. Ada Ibu Tin Mei Antias Jasmiyanti SHMM. Beliau adalah sekretaris dari DPMPTSP Kabupaten Tegal. Betul Ibu, selamat pagi. Pagi, betul sekali nama saya. Selamat pagi kepada seluruh Jakwi Radar di mana saja Anda berada. Kita bertemu pada pagi hari ini dengan DPMPTSP Kabupaten Tegal. Selamat pagi Mbak. Pagi Ibu. Baik, Jakwi Radar dulu itu saya itu kalau ngomong DPMPTSP susah banget loh Bu. Iya betul. Suka-suka keliru gitu ya Bu ya. Iya, Ibu hari ini sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kami perjalanan tadi dari Selawi lancar sampai di sini. Tadi hanya terhambat sedikit karena ada kereta panjang sehingga bisa bersabar di situ barang 5-10 menit di situ. Luar biasa. Iya. Tapi tetap semangat ya Bu nyampe semangat. Sini. Baik Ibu, hari ini kita akan bahas mengenai MPP ya Bu. Iya betul. Mall Pelayanan Publik. Iya. Kalau saya secara awam itu mall yang sering saya lihat itu gede, terus ornamen di dalamnya tuh banyak macam-macam kayak gitu ya. Kalau dari DPMPTSP ini kan kayak termasuk produk baru ya Bu ya. Mall Pelayanan Publik ya, ini instalasi pemerintah daerah dalam mendekatkan dan memudahkan pelayanan umum kepada masyarakat yang tentu saja memberikan berbagai pelayanan publik baik dari instansi vertikal, kemudian instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta, Jakwi Radar ya. Baik, ini mumpung ada Ibu Tin, panggil Ibu Tin nggih? Boleh, Bu Mei juga boleh. Baik, kita tanya langsung nih Jakwi Radar ya. Sebenarnya MPP itu apa? Iya. Boleh terima kasih. Mbak siapa ya? Oh iya, belum kenalan ya? Belum kenal saya tadi. Nia, Ibu. Mbak Nia yang cantik. Dan semua Jakwi Radar dan kru-kru kita Radar yang luar biasa. Bahwa MPP itu apa maksudnya? Kita pasti ada norma hukum ya yang menjadi landasan pelaksanaan daripada kegiatan yang sementara ini landasan hukum yang kita pakai adalah Menpan RB nomor 92 tahun 2021. Di sana mengatur MPP itu sejatinya adalah pelayanan publik yang diberikan oleh seluruh masyarakat yang sinergisitas dengan berbagai layanan pada satu tempat. Sehingga diharapkan MPP ini apabila masyarakat akan membutuhkan sebuah layanan bisa diberikan secara tersentral di satu lokasi. Satu lokasi maksudnya saja. Begitu. Awal muncul ide untuk bikin MPP aja nih gitu. Iya. Awal mula ini sebetulnya Mall Pusat Pelayanan ini merupakan program unggulan, Mbak. Program unggulan pada saat Bupati Wakil Bupati terpilih. Beberapa tahun ini sebetulnya sudah kebijakan direncanakan untuk membangun merealisasi program unggulan ini. 2 tahun yang lalu itu anggaran sudah dicanangkan, tapi karena kebijakan situasi kondisi yang kurang memungkinkan karena 2 tahun dekade ini kita ada namanya COVID-19 sehingga kebijakan ini dialihkan penanganannya sehingga kegiatan pembangunan fisik MPP direfocusing untuk dialihkan penanganan COVID-19. Tapi alhamdulillah mulai tahun awal 2022 arahan Bupati Wakil Bupati pada event-event rapat pengendalian operasional ini
beliau bersikukuh untuk mewujudkan program unggulan MPP ini, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini insya Allah program unggulan ini akan terrealisasi. Baik Ibu. Iya. Tadi Ibu kan mengatakan kalau MPP ini adalah sentral Betul. ataupun pusat ya Bu ya dari semua pelayanan publik Iya. yang ada. Nah, ini kira-kira pelayanan apa saja yang akan nanti di MPP Bu? Oke, terima kasih. Ini begini ya Mbak, jadi MPP ini memang ada 2 tusi yang melaksanakan saat sekarang. Kalau secara fisiknya yang melaksanakan adalah PUPR. Tapi kalau dari sisi persiapan administrasi, persiapan pelayanan publiknya, secara tusi dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang tersentral, tersinergisitas, ini kami adalah melakukan roadshow ke lembaga-lembaga yang sekiranya itu bisa nanti untuk bisa melaksanakan pelayanan bersama di MPP ini. Yang sementara ini nantinya di MPP ini akan memberikan layanan yang tersinergis yang terdiri dari 20 bot. 20 bot banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Itu apa saja Bu yang 20 bot itu? 20 bot ini kita klasifikasi. Cakwiradar ada di sana lembaga vertikal. Lembaga vertikal ini siapa sajakah yang akan memberikan layanan di MPP? Di antaranya ada KPP Pratama Tegal. Kemudian ada Samsat Tegal. Kemudian ada kantor imigrasi. Kemudian ada Polres Tegal, ada kantor pertanahan Kabupaten Tegal, ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, dan DPMPTSP Provinsi. Itu yang tergabung dalam lembaga vertikal. Di samping itu kami juga jejaring roadshow dengan lembaga-lembaga layanan. Lah, yang masuk kategori lembaga layanan itu diantaranya ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada OJK, lembaga perbankan. Nanti yang akan masuk adalah Bank Jateng, BRI, kemudian layanan PDAM dan PT Taspen. Di samping itu juga ada OPD tingkat kabupaten yang nanti akan tergabung di dalam MPP, yaitu ada Bapenda, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Disduk Capil, ada Dinas Kesehatan, ada PUPR, ada Disperindak UKM dan Pasar, dan DPMPTSP Kabupaten Tegal sendiri. Yang mana Cakwiradar, tadi lembaga-lembaga yang sudah kami sampaikan sebanyak 22 bot ini masing-masing akan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP-nya masing-masing, tersinergisitas. Contoh misalnya begini, sinergisitasnya ini ada kantor Kementerian Agama. Jadi ikon ini nanti di MPP bisa jadi di situ diadakan balai nikah yang ada di MPP. Lah ini unggulannya, setelah diadakan balai nikah oleh Kementerian Agama, terkoneknya dengan Disduk Capil, nanti KK KTP sudah berubah. Seperti itu maksudnya. Luar biasa, lebih efektif ya Bu ya? Saya kira kalau sudah berjalan 20 bot memberikan pelayanan masing-masing sesuai dengan SOP-nya, akan lebih efektif, efisien, dan masyarakat betul-betul akan diberikan pelayanan yang good governance. Begitulah. Gitu ya Bu. Nah, iya.
ini kan tadi baru 22 nih Bu. Kira-kira 20 ya? Iya. Kira-kira bisa nambah atau memang hanya segitu saja Bu? Iya. Cakwir Radar, tadi saya sudah menyampaikan program kami prioritas untuk saat sekarang memang masih 20. 20 lembaga OPD yang akan melakukan pelayanan di MPP. Namun nanti dengan adanya perkembangan mungkin situasi, regulasi dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan barangkali jumlah pelayanan ini akan bertambah. Contoh misal jadi dari kejaksaan kan belum masuk di sini. Nanti dengan adanya perkembangan layanan yang sudah dirasakan oleh masyarakat, kita bisa jejaring dengan kejaksaan masuk di situ sehingga layanan-layanan kayak tilang dan sebagainya bisa dilakukan di MPP. Begitu. Baik. Cakwir Radar, jangan dibuka semua Ibu Mei ya. Ini sekilas aja sepertinya punya tujuan yang luar biasa. Tentu saja mempermudah ya Bu ya, karena betul ini sekali. sentral. Segala mungkin kebutuhan atau kepentingan Anda nanti bisa di satu tempat saja, nggak usah kemana-mana. Begitu ya Bu. Sementara saya tambah satu. Untuk melengkapi biar suasananya itu betul-betul kayak suasana mall, nanti di situ juga ada minibar kita sediakan, kemudian ada ruang laktasi, barangkali pemohon ada yang menyusui, kita sediakan di situ. Juga ada ruang perpustakaan mini. Jadi perpustakaan ini di samping dari literatur yang kita sediakan, juga kita berupaya untuk perpustakaan digital. Digital. Iya. Nanti di situ ada nanti kayak produk-produk UMKM kayak gerai. Gerai UMKM nanti akan masuk juga di MPP sehingga kemasan mall itu betul-betul lengkap di situ. Enggak jenuh ya Bu? Enggak jenuh, masuk betul. Cuma urusan administrasi saja. Tapi ada beberapa yang mungkin kita pengen ngemil, kita pengen ngopi, begitu ya. Baik Ibu Mei, kita break dulu dan Cakwir Radar belum tahu ya, kita belum kasih tahu tempatnya di mana sih MPP itu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ratek Show. Pelayanan publik DKI pemerintah Kabupaten Tegal di bawah Dinas PMPTSP, segala pelayanan dalam satu atap. MPP Mall Pelayanan Publik, program pemerintah kanggo sapa bae, simpan ngurus segala pelayanan, dadi gampang cepet lan transparan. Administrasi kependudukan, awit akte kakang nganti KTP, beragam jenis izin usaha, BPJS, pajak dan retribusi, pelayanan nikah haji, perpanjangan SIM dan STNK, PDAM dan pertanahan, rausah keter kari tekan yang kanan.
PTSP, skala pelayanan dalam satu atap. MPP Mall Pelayanan Publik, program pemerintah kanggo sapa bae, simpan ngurus segala pelayanan, dadi gampang cepet lan transparan. Administrasi kependudukan, awit akte kakak nganti KTP, beragam jenis izin usaha, BPJS, pajak lan distribusi, pelayanan nikah haji, perpanjangan SIM lan STNK, PDAM dan pertanahan. Ra usah keter kari tekan ing kana, ra usah keter kari tekan ing kana. Baik, Jakwi Radar kembali lagi tentu saja masih bersama dengan DPM PTSP. Jangan lupa ngomongnya ya, DPM PTSP. Nah, Kabupaten Tegal tentu saja masih ada Ibu Tin, begitu ya Ibu ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu obrolannya. Tadi udah ada beberapa paparan, pasti Jakwi Radar juga pengen tahu nih tempatnya di mana Bu, yang MPP ini Bu. Iya, terima kasih Jakwi Radar, kita kembali bersama DPM PTSP Kabupaten Tegal, kepanjangannya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tentunya Jakwi Radar itu penasaran ya. Tadi saya sudah menyampaikan apa MPP, pelayanan-pelayanan MPP, fasilitas MPP, letak keberadaan nanti ada di mana. Yang saat sekarang fisik sudah lagi berjalan progres, letaknya di Jalan Ahmad Yani. Jadi jalan utama Pantura Slawi nomor 54. Atau mungkin lebih familiar, dulu di situ adalah kantor Dikbud lama. Dikbud lama kemudian dirobohkan, yang sementara ini kemudian dibangun untuk MPP. Posisinya di situ. Gitu ya. Harusnya orang Slawi khususnya ini kabupaten lebih ngerti ya Bu ya. Jangan khawatir Jakwi Radar, nanti kalau MPP sudah berdiri siap operasional, rambu petunjuk nanti akan kami pasang untuk bisa menuju MPP, akan kami pandu melalui jalur-jalur portable yang akan menunjuk ke lokasi MPP. Begitu seperti ya, Bu, ya. itu. Nah, apakah MPP sendiri ini merupakan program nasional atau program kabupaten saja, Bu? Iya, ini sebetulnya kalau berbicara masalah MPP, ini merupakan program nasional, Mbak. Jadi dari Kementerian Menpan RB, itu barangkali malah setengah mewajibkan, sekarang itu kabupaten kota itu untuk memberikan semua jenis layanan pada MPP. Sehingga bagi kabupaten kota yang sudah berjalan MPP-nya, banyak dikunjungi oleh kabupaten kota yang sedang merintis untuk pendirian MPP ini. Jadi boleh saya sampaikan MPP ini program pusat dan sifatnya mengikat wajib. Begitu. Gitu ya. Iya. Baik, kalau bicara MPP, ini sejauh mana pembangunan gedung MPP milik Pemkab Tegal, Ibu? Oke, Jakwi Radar di mana saja berada sampai sekarang tadi saya menyampaikan bahwa secara fisik pembangunan ini yang melakukan adalah PUPR. Nilai bangunan ini lelang adalah 17 miliar. 17 miliar itu uang semua loh Jakwi Radar. Fantastis sekali ya. Lah sampai sekarang progres pembangunannya secara fisik ini sudah mencapai 14,50%. 14,50%. Tapi kalau kita dari target
dari trajet time schedule yang ditentukan ini harusnya baru mencapai 14,13%, sehingga ada deviasi positif antara perencanaan dengan pelaksanaan sebesar 0,37%. Begitulah. Mohon doanya Cakwiradar, mudah-mudahan pembangunan MPP progresnya berjalan lancar sehingga nanti diharapkan akhir Desember fisik selesai. Akhir Desember ya. Desember 2022. Oke, target selesai pembangunan gedung. Nah, kalau untuk mulai beroperasi itu kapan tepatnya? Pasti Cakwiradar nggak sabar dong, apalagi ini kabar baik sekali ya. Oke, Cakwiradar perlu kami sampaikan rencana ya. Ini secara progres fisik sedang berjalan, diharapkan akhir Desember 2022 fisik mencapai 100%. Lah seiring dengan fisik 100%, kami DPMPTSP Kabupaten Tegal melalui kebijakan TPAPD, melalui anggaran perubahan, ini sudah untuk merencanakan pengisian sarana prasarananya yang dibutuhkan di MPP itu, sehingga progresnya bersamaan. Gitu. Kami dari sisi sarprasnya, sisi kesiapan daripada lembaga yang nanti untuk menyukseskan di MPP, dan fisiknya dari PUPR. Nanti diharapkan Januari 2023 kita sudah ada soft launching dulu di MPP. Luar biasa. Bentar lagi dong ya Bu. Bentar lagi. Sekarang kan waktu berjalan cepat. Betul. Ya. Iya. Baik Ibu, itu kan sentral ya Bu ya. Kalau bicara MPP ini sendiri sebenarnya di apa ya, lebih ke atasannya atau apa ya, itu di bawah naungan dinas atau gimana Bu? Iya, jadi karena tadi kalau saya bicara dari awal itu MPP kan pusat pelayanan. Lah secara tugas pokok fungsi yang diberikan Bupati, OPD yang menangani pelayanan adalah DPMPTSP. Sehingga barangkali lebih jelasnya nanti yang manajer yang ada di MPP juga dari DPMPTSP Kabupaten Tegal, dan kantor dinas pun nanti juga akan berpindah. Yang sementara ini di dekat Slawi Pos, nanti dengan MPP selesai kita berpindah di MPP tapi lantai 2. Karena MPP dibangun 2 lantai. Luar biasa. Lantai 1 untuk pelayanan, lantai 2 untuk kantor DPMPTSP Kabupaten Tegal. Jadi alhamdulillah kami ikut eksekutif. Nah itu makanya. Karena sentral tadi ternyata DPMPTSP nih yang punya ya. Baik Ibu, ada yang ingin disampaikan nggak untuk Cakwiradar di rumah ini sebelum kita akhiri Ibu? Iya, terima kasih Cakwiradar. Kami berharap mudah-mudahan dengan tersiarnya informasi ini, kami mohon untuk bisa disosialisasikan lebih luas kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Tegal dan masyarakat seantero tetangga sebelah, itu untuk bisa diinformasikan juga. Mudah-mudahan dengan tersiarnya lewat radar ini, Cakwiradar akan bisa membantu kami di dalam hal sosialisasi. Mudah-mudahan harapan kami program unggulan yang sudah ditetapkan akan bisa terwujud, bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal sekitarnya, pelayanan tersinergis, efektif, efisien, kesejahteraan masyarakat Tegal akan terbangun. Semangat Cakwir. Wah, begitu. Luar biasa Ibu Mei ya. Jadi kalau publikasi baru Radar Tegal aja nih Bu? Sejauh ini kalau secara publikasi barangkali kami sudah melalui media yang ada di tingkat kabupaten, Mbak. Suara Slawi FM kami juga sudah,
Dan kami di dinas kami ada program namanya bimbingan teknis untuk pelaku-pelaku usaha. Pada event itu kami juga berusaha memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang MPP yang sedang kita rintis bangun kegiatannya. Begitu. Cukup Ibu atau ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira cukup ya Jakwiradar ya. Oke, kalau misalnya Jakwiradar penasaran, bolehlah datang ke kantor kami, mengunjungi kantor kami yang lama. Kami akan welcome kepada seluruh Jakwiradar, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh Jakwiradar yang ada. Nah, itu saja. Gitu ya, Jakwiradar. Ini bincang-bincang sama Bu Mei. Saya seneng lihatnya ya, pembawanya santai, ramah, begitu ya. Dan kita tunggu saja MPP nanti di tahun 2023. Sebentar lagi lah ya, sabar dikit, yang penting nanti ujungnya luar biasa ya Bu ya. Semuanya akan dipermudah dan kita berdoa bersama-sama biar lancar ya Bu ya. Cepat terrealisasi seperti itu. Sukses selalu untuk DPM PTSP Kabupaten Tegal. Terima kasih banyak. Ibu Tin juga matur nuwun untuk waktunya. Dan Jakwiradar, saya juga Nian Dok Ceplok pamit dari Ratek Show untuk siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.